Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak, bagaimana kabar kalian pagi ini? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, bertemu lagi dengan Bu Sofi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Baiklah, pada pertemuan ini sebelum kita mulai pembelajaran, silakan kalian berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Ya, berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan apa-apa yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini membawa berkah dalam kehidupan kita. Anak-anak sekalian, perlu Ibu ingatkan sekali lagi, ya, dimanapun kita berada, selalu jaga protokol kesehatan. Ingat juga pesan Bunda tentang 5M, 3M. Kemudian Ibu harapkan juga kalian tetap disiplin dan semangat. Karena dengan disiplinlah ya merupakan salah satu faktor kita, keberhasilan kita nanti di masa depan ditentukan oleh salah satu faktor, yaitu disiplin, baik waktu maupun disiplin dalam mengerjakan tugas. Anak-anak sekalian, Ibu percaya pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas tentang teks tanggapan, tapi dengan topik yang berbeda. Kalian masih ingat apa itu teks tanggapan? Pada pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan, sudah kita bahas. 1. Pengertian teks tanggapan. 2. Ciri-ciri teks tanggapan. 3. Tujuan teks tanggapan. Bahkan kalian juga sudah mengerjakan latihan-latihan. Dan dari hasil latihan itu, Ibu bisa menyimpulkan kalian sudah memahami, karena hasil dari latihan itu nilainya bagus semua. Nah, anak-anak, pada pertemuan hari ini kita masih dalam teks yang sama, tetapi topik yang berbeda, yaitu menelaah struktur dan kaidah kebahasaan dari teks tanggapan. Nah, mengapa pentingnya kita menelaah struktur dan teks kebahasaan? Ya, karena struktur inilah nanti yang membedakan antara salah satu jenis teks dengan teks yang lainnya. Anak-anak masih ingat ya, sebelumnya sudah Ibu jelaskan juga struktur ya. Masih ingat apa yang dimaksud dengan struktur atau istilah lainnya? Struktur itu sama dengan susunan atau bagian-bagian. Sama halnya dengan kita manusia, tubuh kita manusia. Kalian kan ada kepala, ada badan, ada kaki. Nah, sebuah teks pun demikian. Ada bagian-bagiannya. Nah, itulah nanti ya setelah pembelajaran ini diharapkan kalian nanti dapat menentukan struktur atau susunan dari teks tanggapan.
di samping itu, bukan hanya struktur yang harus kalian tentukan. Kalian juga harus bisa menentukan unsur-unsur atau kaidah kebahasaan dari teks tanggapan ini. Itu ya anak-anak yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Nah, kita langsung masuk ke struktur atau susunan dari teks tanggapan. Yang pertama, konteks. Kemudian deskripsi. Kemudian struktur yang ketiga, penilaian. Nah, masing-masing struktur ini tentu maksudnya berbeda, pengertiannya berbeda. Konteks, di dalam konteks ini termuat penyebutan tentang objek yang akan kita tanggapi. Objek yang akan kita tanggapi itu pada pertemuan sebelumnya sudah Ibu jelaskan, objek itu bisa berbeda-beda. Bisa hasil karya seseorang, bisa peristiwa, ya, tergantung apa yang akan kita tanggapi. Nah, biasanya konteks ini terdapat pada bagian awal. Dalam kata lain, di dalam konteks ini nanti termuat apa yang kita tanggapi. Di mana, kalau peristiwa, di mana peristiwa itu terjadi, kapan peristiwa itu terjadi. Itu konteks. Yang kedua, deskripsi. Di dalam deskripsi ini apa yang termuat di dalamnya, yaitu apa dan bagaimana sesuatu itu terrealisasi atau diciptakan atau dihasilkan. Dengan kata lain, berisi tentang keadaan objek itu secara terperinci. Ya, jadi dapat disebut bagian deskripsi ini menjawab pertanyaan bagaimana objek yang kita tanggapi. Deskripsi. Yang ketiga, yaitu struktur teks tanggapan, yaitu penilaian. Nah, di dalam penilaian ini, apa yang termuat di dalam penilaian? Yaitu tentang pendapat terhadap objek yang kita tanggapi. Objek yang akan kita tanggapi itu, ya, berikan tanggapan baik secara positif maupun negatif, atau juga disebut melihat kelebihan dan kekurangan pada objek yang kita tanggapi. Biasanya pada bagian penilaian ini terdapat pada bagian akhir. Jadi sepertinya kita mengevaluasi, menilai, ya, dikemukakan tentang, sekali lagi penekanannya, kelebihan dan kekurangan objek yang kita tanggapi. Jangan hanya menyebutkan tentang kelebihannya aja atau sebaliknya kekurangannya saja. Itu struktur yang ketiga. Baiklah anak-anak, masih kita lanjutkan pada bagian berikutnya, yaitu kaidah kebahasaan dari teks tanggapan. Kaidah atau unsur-unsur kebahasaan. Jadi, di dalam sebuah teks, apapun jenis teks itu, tentu ada ciri, ya, ciri kebahasaan yang menonjol. Nah, di dalam teks tanggapan ini ada di antaranya, yaitu pertama, penggunaan kalimat aktif. Yang kedua, penggunaan kata tugas.
Yang ketiga, bahasa deskriptif. Yang keempat, penggunaan kata-kata yang mengungkapkan penilaian. Nah, penilaian ini nanti ada dua, yaitu yang bersifat pujian dan yang berikutnya yang bersifat kritikan. Nah, kaidah atau unsur kebahasaan yang termuat dalam teks tanggapan ini, baiklah kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, kalimat aktif. Nah, Ibu percaya kalian sudah paham tentang kalimat aktif. Ayo, siapa yang belum paham tentang kalimat aktif? Ya. Karena ini sudah dipelajari di kelas 8. Ya. Ibu sekarang mengingatkan, kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya sebagai pelaku dari sebuah kejadian atau pekerjaan. Ya. Bagaimana anak-anak bisa dipahami, ya? Yang kedua, ya. Jadi yang kedua, teks tanggapan ini juga banyak menggunakan kata tugas. Nah, kata tugas itu diantara lain, ya, berupa preposisi atau kata depan. Contoh, di, ke, dari, oleh. Ya. Di samping itu, kata tugas juga berupa penggunaan kata penghubung atau konjungsi. Contoh, karena, sehingga, bahwa. Bagaimana anak-anak? Untuk konjungsi ini, ya, bukan hanya yang Bu Sufi sebutkan contoh yang 3, masih banyak yang lain, ya. Contoh dari kata penghubung atau konjungsi. Yang ketiga, ciri bahasan yang ketiga yaitu penggunaan bahasa deskriptif, ya, yang bersifat mendeskripsikan. Nah, mendeskripsikan di sini yaitu, ya, kalimat yang memang menggambarkan sesuatu yang ada dengan pemaparan yang rinci dan jelas. Ya. Jelaskan kalau objeknya yang ditanggapi itu buah karya seseorang, misalnya novel, misalnya buku, misalnya film, ya, atau misalnya peristiwa juga, gambarkan peristiwa itu dengan paparan yang rinci dan jelas. Itu maksudnya bahasa deskriptif. Yang berikutnya, yang keempat, ciri kebahasaan, penggunaan kalimat yang bersifat penilaian, ya. Nah, nanti ada 2, ya. Yang satu bersifat penilaian, ya, di dalam model teks tanggapan. Ya, contoh, maaf ya, bisakah suaramu diperkecil? Nah, lukisanmu sudah bagus, ya. Tetapi akan tambah bagus lagi kalau dibingkai. Sebaiknya kalian besok jangan terlambat, ya. Nah, contoh. Yang berikutnya, menggunakan kalimat pujian. Nah, ini lebih kepada model tanggapan pujian. Contoh, kamu hebat dalam hal ini. Aku nyaman bermain dengan kamu. Wow, luar biasa ya. Tulisanmu begitu bagus. Wow, bagus sekali ya lukisan ini, dan lain-lain. Banyak lagi contoh, ya, kalimat yang menyatakan pujian. Nah, di dalam penggunaan baik kalimat pujian dan penilaian itu, kita harus menyampaikannya dengan baik, ya, dan sopan, ya. Bagaimana anak-anak?
apakah yang Ibu jelaskan sudah bisa dipahami tentang struktur dan kaidah atau unsur kebahasaan dari teks tanggapan pada pertemuan kali ini. Demikian, Ibu berharap materi yang Ibu sampaikan pada hari ini bisa kalian pahami, dan nanti kita bertemu lagi dalam pertemuan berikutnya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.